Kisah ini berawal di depan kotak listrik berbahaya yang penuh peringatan. Sambil memegang kabel, ia berpikir jika tertangkap ini akan menjadi akhir baginya. Tiba-tiba dua pria menyergapnya. Ia meronta sadar tertangkap lagi berarti akhir dari segalanya. Maka sang pemuda nekat menyatukan kabel-kabel itu, menciptakan korsleting dahsyat. Dia lebih memilih pilihan ini daripada kembali tertangkap. Seketika ledakan energi terjadi. Dia lebih memilih pilihan ini daripada kembali tertangkap. Seketika ledakan energi terjadi. Namun semua itu sia-sia, karena jantung kebangkitan berdetak kuat di dalam dadanya. Walau tubuhnya hancur, ia bangkit kembali menyatakan dirinya tak akan pernah bisa sirna. Inilah permulaan kisah pemuda kebangkitan dan rahasia di balik organ spesialnya. Di dunia ini ada berbagai jenis jantung masing-masing, dengan karakteristiknya yang unik. Mutasi langka ini hanya mempengaruhi segelintir orang, memberikan mereka kekuatan super, yang jenisnya ditentukan oleh organ spesial mereka. Karena kemampuan inilah, mereka semua dikenal luas sebagai para mutan jantung. Banyak yang iri pada anugerah ini dan menganggapnya sebagai berkah dari para dewa. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Sang tokoh utama hanya bisa tertawa miris sambil mengais sampah. Ia melihat kondisinya yang menyedihkan dan menyalahkan kekuatannya yang membuat hidupnya jadi begini. Tapi sekarang prioritasnya adalah mencari makan. Rasa lapar sudah membuatnya nyaris gila. Lalu pemuda itu menemukan sepotong roti bekas dan sangat senang dengan nasib baiknya. Walaupun dikelilingi sampah, ia mulai melahapnya dengan penuh keputusasaan. Sambil bergumam makanannya, bahkan tak berbau aneh. Saat makan seekor anjing menghampirinya, ia menyadari kehadiran anjing itu dan bertanya, "Kau juga lapar?" sambil menyodorkan sepotong. Anjing itu pun menerima makanannya, lalu menjilati tangan kurus sang pemuda. Namun tiba-tiba anjing lain muncul dan mengepungnya saat ia mendengar suara ganjil. Karena panik ia bersembunyi di balik tembok mengira itu adalah orang-orang dari lab. Ternyata ia hanya melihat 3 preman jalanan yang sedang menyudutkan seorang siswi. Menyadari hal itu, sang pemuda merasa lega, karena mereka hanyalah para berandalan biasa. Para preman itu terus mengusik si gadis berkata bahwa beginilah cara dunia bekerja. Saat itulah si pemuda kurus melihat sekantong makanan hewan di tangan gadis itu. Melihat ketidakadilan di depannya, ia pun memutuskan untuk melangkah maju ke arah mereka. Ia menyuruh para preman itu berhenti. Mereka berbalik dan bertanya, "Siapa pengemis ini?" Sang pemuda mendekat dan berkata, "Ia bukan pengemis." Si preman langsung berteriak ngeri melihat wajahnya. Seketika lengan pahlawan kita berubah wujud menjadi bilah tulang yang sangat tajam. Dengan senjata terhunus, ia menyuruh mereka diam dan segera enyah dari sana. Para preman itu lari tunggang langgang sambil berteriak melihat hantu, sementara si gadis terpaku. Siswi yang terduduk di tanah itu mencoba berterima kasih atas bantuan yang tak disangka. Tapi si pemuda kurus malah berbalik dan menunjuknya dengan tatapan yang mengerikan. Gadis itu panik. Ia berteriak memintanya untuk menjauh. Namun ia mengabaikannya dan malah mengambil kantong makanan hewan yang terjatuh. Siswi itu kebingungan. Lalu ia memberitahu bahwa makanan hewan itu untuk anjing-anjing liar di sekitar sini. Pemuda itu mencicipi sedikit, lalu meminta maaf karena sudah membuat gadis itu ketakutan. Kemudian ia dengan sopan bertanya bolehkah ia meminta sedikit makanan itu. Gadis itu terperangah. Kaget karena makhluk itu bisa bicara, si gadis menjerit, lalu lari terbirit-birit. Pemuda itu hanya menatapnya pergi. Ia sudah menduga reaksi seperti ini dan terbiasa. Tapi ia tak peduli. Setidaknya kini ia bisa menikmati makanan hewan itu dengan tenang. Meski ketakutan siswi itu tetap mengintip dari kejauhan bertanya-tanya makhluk apa itu. Mungkinkah itu manusia? Bisakah seseorang hidup dalam kondisi seperti itu? Sebuah kemungkinan terlintas. Mungkinkah dia seorang mutan jantung? Gadis itu teringat, mutan punya kekuatan aneh, dan pemuda itu telah melindunginya dari bahaya. Rasa bersalah pun menyelimuti hatinya. Ia memutuskan kembali untuk menghampiri pemuda kerangka itu, lalu menawarkan sandwich dari dalam tasnya. Terkejut dan terharu pemuda itu bertanya, "Ni, mau, Mas Niko, benarkah untukku?" Gadis itu mengangguk dan meminta maaf. Karena sempat lari dengan penuh syukur, pemuda itu menerima makanannya. Sambil memegang sandwich, ia berpikir ini pertama kalinya ia mendapat makanan sebagus ini. Saat menggigitnya ia teringat hanya pernah melihat bungkusnya di tempat sampah. Setelah mencicipi sandwich itu, matanya berbinar, rasanya sungguh luar biasa. Ia memuji kesegaran sayur roti dan dagingnya seolah ini makanan ternak di dunia. Melihat gadis itu mengelus anjing-anjing, sang protagonis berpikir kalau dia benar-benar malaikat. Tak lama gadis itu bertanya siapa namanya. Pemuda itu menjawab, "Namaku Gyeokim," seraya memperkenalkan dirinya. Dengan senyum yang manis, gadis itu berkata senang bertemu dengannya dan memperkenalkan diri sebagai Ha Jae-song. Ia lalu bertanya mengapa Gyeokim bisa bernasib seperti ini. Pemuda itu mengaku sedang kabur dari laboratorium. Song terkejut dan bertanya, "Apa engkau sedang dikejar?" Geo mengiyakan ada pusat riset yang memburu para mutan. Siswi itu terperanjat ia pernah mendengar tempat itu dan bertanya apa yang mereka lakukan padanya di sana. Gyeokim terdiam sejenak, lalu mulai membuka kisah masa lalunya yang kelam.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya dijadikan eksperimen dan menderita selama 10 tahun. Ha Jae-song terkejut mendengar penderitaan yang ia hadapi selama 1 dekade penuh. Gyeokim menjelaskan semua terjadi karena jantung regenerasi yang ada di tubuhnya. Berkat kemampuan unik itu, ia bisa bertahan. Namun itu juga yang mengubah penampilannya. Gadis itu menatapnya dengan tatapan yang serius dan penuh tekad. Setelah mendengar ceritanya, pemuda itu kembali meratapi penampilan dan kekuatan yang menyiksanya. Tiba-tiba Song berdiri dan menarik tangannya. "Ayo ikut aku sebentar," ucapnya membuat Gyeokim bingung. Ia sangat terkejut merasakan genggaman erat tangan gadis itu di tangannya. Meskipun wujudnya menyeramkan, gadis ini berani menyentuhnya tanpa ragu. Wajahnya memanas, ia merasa canggung dan berpikir gadis ini sungguh penuh kejutan. Tak disangka bilah tulangnya muncul saat ditarik. Lengannya terlepas. Song panik melihat lengan itu. Melihat gadis itu panik, Gyeokim mencoba menenangkannya. "Ini kadang terjadi kok." Gyeokim menjelaskan ia hanya perlu memasangnya kembali lalu bertanya, "Sebenarnya kita mau kemana?" Beberapa saat kemudian, pemuda itu muncul mengenakan pakaian baru dan wig. Ha Jae-song menjelaskan bahwa ia membelikannya pakaian agar bisa menyamar dan tidak menarik perhatian. Gadis itu berkata, "Meski sederhana, ini akan cukup berguna untuk sementara." Gyeokim sangat terharu dengan kebaikannya dan berkata ia menyukai pakaian baru pemberian gadis itu. Pemuda itu merasa nyaman dan berkata rasanya seperti memiliki kulit yang baru. Dia tampak begitu bersemangat. Tapi Song mengingatkan kalau transformasinya belum selesai. Gadis itu berkata wajahnya masih terlihat, jadi dia akan meriasnya. Dan setelah itu, wanita muda itu selesai memperlihatkan penampilan baru Gyeokim dengan kacamata dan riasan. Ha Jae-song sedikit malu, tapi Gyeokim sangat menyukainya dan berkata tak akan ada yang mengenalinya sekarang. Saat gadis itu menyembunyikan wajahnya yang memerah, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia memeriksa jam di ponselnya dan baru sadar sudah terlambat masuk ke kelas. Dengan tergesa-gesa gadis itu berpamitan meninggalkan Gyeokim sendirian bersama anjing-anjing. Sambil berlari, ia berteriak meminta Gyeokim menjaga anjing-anjing itu, sementara sang pemuda memikirkan nama penolongnya. Nama malaikat itu adalah Ha Jae-song, dan ia bersumpah tidak akan pernah melupakannya. Dikelilingi anjing-anjing, ia bertanya-tanya, apakah pesannya tadi berarti dia akan kembali besok? Seketika pemuda itu teringat bagaimana semua orang di lab memperlakukannya bak bahan percobaan. Di sana dia dianggap seekor hewan, dan di jalanan semua orang lari ketakutan. Tapi gadis itu dialah yang pertama kali melihatnya sebagai manusia. Sambil berbaring di antara anjing-anjing, ia berterima kasih pada anjing kecil yang telah menuntunnya pada gadis itu. Ia pun bertanya nama apa yang cocok untuknya seraya mendapat jilatan hangat. Ia lalu mengusulkan nama Kentang, dan si anjing kecil menyukainya dengan gonggongan riang. Sembari menyebut nama baru itu, ia teringat lezatnya roti, lapis pemberian gadis itu. Gyo yakin gadis yang memberinya pakaian dan mengajaknya bicara adalah malaikat. Karena itu ia tak sabar menanti hari esok berharap bisa bertemu lagi dengannya. Namun senyum sang protagonis mendadak memudar saat kenyataan pahit menghantamnya. Ia sadar harapannya begitu bodoh dan tak ingin membahayakan gadis itu. Ia ingat dirinya sedang diburu dan keberadaannya bisa membawa petaka baginya. Dengan berat hati sang kerangka memutuskan hal terbaik adalah pergi menjauh. Ia merasa harus kembali ke tempat asalnya menjauhi orang-orang baik seperti gadis itu. Maka pemuda itu pun berjalan seorang diri menyusuri lorong kota yang gelap tanpa arah. Setelah berjalan jauh, ia menemukan sebuah gorong-gorong di dekat sungai. Tanpa ragu pemuda itu masuk untuk bersembunyi dari dunia. Akhirnya ia jatuh di tanah kotor dan tak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama. Saat tersadar, pemuda itu kaget mendapati dirinya sedang memegang ekor seekor tikus. Ia bangkit dan berpikir tak bisa sembarangan tidur karena kelelahan yang luar biasa. Tak lama perutnya mulai berbunyi keras. Untungnya ia sudah menduga ini dan menyimpan sedikit makanan hewan sebelum pergi. Ia pun memakannya sambil membayangkan rasa roti lapis untuk mengelabui perutnya. Pemuda itu menyantap setiap butir, seolah itu makanan lezat dan terkejut dengan rasanya. Tiba-tiba protagonis mendengar suara aneh dan langsung waspada di persembunyiannya. Saat itu anjing bernama Kentang melompat ke arahnya dan merebut makanan dari tangannya. Ia memarahi hewan kecil itu mengatakan bahwa ia tak seharusnya memakan itu. Tapi ada yang aneh, sang kerangka merasa bingung dengan situasi tak terduga ini. Kemudian pemuda itu sadar anjing itu adalah Kentang dan terkejut menemukannya di sana. Ia tak habis pikir bagaimana anjing itu bisa menemukannya. Lalu ia sadar jika Kentang di sini berarti ada orang lain yang datang bersamanya. Saat itu, ia mendengar suara Ha Jae dan bersyukur wajah tengkoraknya bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Gadis itu muncul dengan wajah kesal dan bertanya kenapa ia menghilang tanpa kabar. Ia berkata nyaris tak bisa menemukannya dan raut leganya terlihat sangat jelas. Gadis itu menjelaskan kalau dia mengikuti jejak aroma anjing-anjing. Begitulah caranya ia menemukan tempat ini. Ia lalu memarahinya karena membahayakan diri dan pemuda itu meminta maaf telah membuatnya cemas. Pemuda itu lalu mengaku ia takut menjadi beban dan memilih pergi sambil tersenyum getir. Gadis itu berkata, ia sangat lega akhirnya bisa menemukannya kembali. Ia bilang Kentang pun ikut khawatir, dan anjing itu menjilati wajah temannya. Lalu gadis itu berkata,
Mereka harus makan dan mengeluarkan sekantong makanan. Hijai bilang ia membeli semua itu karena Geo hanya makan sepotong roti kemarin. Gadis itu menyiapkan hidangan penutup dengan mencampur susu dan biskuit, lalu menawarkannya. Pemuda itu tampak heran dengan campuran biskuit dan susu itu. Tapi gadis itu meyakinkannya kalau rasanya sangat enak. Ia merasakan sensasi baru padahal makanan kemarin saja sudah luar biasa. Ia pun mencoba makanan itu dengan sendok kecil penasaran dengan rasanya. Rasanya begitu nikmat hingga pemuda itu menangis terharu sambil berkata, "Ini lezat." Saking senangnya ia menawarkan pada temannya, tapi gadis itu menyuruhnya mencoba soda. Tiba-tiba saat meminum soda lengannya mulai pulih dengan sangat cepat. Gadis itu terperangah melihat pemandangan itu. Tangannya yang masih terbentuk, ia tunjukkan dan gadis itu mengamatinya dengan tatapan ngeri. Gadis itu lalu bertanya, "Apa penyembuhannya selalu selambat ini?" Dan apa butuh berhari-hari untuk bisa pulih sepenuhnya? Pemuda itu meralatnya, dengan kecepatan ini butuh bertahun-tahun. Gadis itu pun terperangah. Dalam hatinya ia tahu ada cara lebih cepat, yaitu menyerap cairan khusus, tapi ia tak ingin menakutinya. Maka pemuda itu mengalihkan topik. "Ini cara penyembuhan lewat makanan." Gadis itu bertanya, "Lalu metode lainnya?" Pemuda itu berbohong. "Cara lain hanya bisa di laboratorium. Makan saja sudah cukup membantu." Gadis itu bertanya, "Apa lab dulu membantumu?" Dia menjawab bahwa mereka menyembuhkannya hanya untuk eksperimen. Karena itulah mereka terus memburunya tanpa henti kemanapun ia mencoba bersembunyi. Mendengar itu sang siswi akhirnya mengerti. Inilah alasan temannya kabur, tanpa sepatah kata. Dia membenarkan persahabatan kita berbahaya. Tapi gadis itu berdiri teguh. "Kita harus ke kantor polisi sekarang." Namun pemuda itu menolak. "Polisi akan menganggapku monster. Aku pernah hampir jadi target mereka." Gadis itu menenangkannya, "Jangan khawatir." Seraya mengungkap bahwa kakak perempuannya adalah seorang polisi. Lalu ia membisikkan sebuah rahasia besar, bahwa kakaknya juga memiliki jantung mutan seperti dirinya. Pemuda itu terhenyak. "Apa aku tidak salah dengar kerabatmu itu? Kali itu seorang mutan." Ia hanya bisa terdiam menatap tanah, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Gadis itu memohon, "Tolong percaya padaku. Kakakku orang yang sangat baik dan ramah." Namun sang pemuda masih terpaku mencoba memproses semua informasi itu. Wajahnya jelas menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Merasa suasana jadi canggung, gadis itu berpamitan pada para hewan. "Aku harus pergi lebih awal." Ia lalu mengelus hewan-hewan mungil itu. "Pihak penampungan akan segera menghubungi kalian." Si kentang kecil memasang wajah lucu sambil menggonggong riang, seolah-olah anjing itu mengerti seluruh pembicaraan manusia di hadapannya. Kini sendirian sang protagonis berterima kasih dan mengelus kepala teman barunya itu. Dengan tatapan mantap ia berjanji pada dirinya, "Kali ini, aku tidak akan lari seperti pengecut." Sambil tersenyum, ia berjanji pada si anjing kecil, "Aku akan segera kembali untuk bermain denganmu." Dari kejauhan gadis itu melambaikan tangan. Sang pemuda hanya memandang punggungnya yang menghilang di kejauhan. Sambil menarik tudungnya ia berpikir. Setelah 3 tahun melarikan diri, akhirnya ada seseorang yang membantunya. Mengingat senyum temannya rasanya sangat aneh sekaligus baru memiliki seseorang di sisinya. Sambil menyusuri jalan, ia bertanya-tanya, "Bisakah aku akhirnya hidup dengan damai tanpa terus diburu?" Tapi tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan menerpa wajahnya. Ia berhenti tak menyadari bahaya yang mendekat. Melihat kejadian itu dari jauh, sang gadis membeku di tempat. Ekspresinya berubah ngeri saat menyadari sebuah kendaraan melaju kencang ke arah temannya. Dengan benturan keras, tubuh pemuda itu terlempar. Kacamatanya melayang saat ia berputar di udara. Lalu ia menghantam aspal dengan keras, terbaring diam tak sadarkan diri di tanah. Tiba-tiba seorang pria besar membekap mulut si gadis meredam teriakannya yang memanggil temannya. Beberapa pria berjas langsung mengerumuni sang protagonis. 2 di antara mereka mengangkat tubuhnya yang masih tak berdaya. Di tengah kegelapan, sepercik api pemantik menyala menerangi wajah sosok yang baru. Seorang pria dengan bekas luka menyalakan rokoknya. "Akhirnya, kutemukan juga kau sampah." Sang pemimpin memerintah, "Bawa dia. Dia akan membayar semua perbuatannya selama ini." 3 mobil hitam pun melesat pergi membawa sang protagonis ke lokasi yang tak diketahui. Namun dari kaca spion terlihat pemandangan mengerikan. Pemuda itu diseret dengan tali di lehernya. Sang pemuda terbatuk-batuk, tubuhnya terseret paksa di sepanjang jalan aspal. Dan kita pun sadar, ada 2 tubuh lain yang juga diseret bersamanya. Dengan wajah penuh amarah, ia merutuki dirinya sendiri. Tertangkap seperti ini, memalukan. Ia harus menghentikan mereka. Maka ia mulai menancapkan tangannya ke aspal, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mobil itu. Sang protagonis berteriak putus asa, "Ini semua salahku." Ia menyalahkan dirinya karena membuat temannya ikut terseret dalam kekacauan ini dan kini terkurung di mobil. Aspal panas mengoyak tangannya, tapi pemuda itu menolak untuk menyerah. Meski terbatuk dan terseret, ia tetap melawan dengan sisa tenaganya. Keputusasaan mencengkeramnya, menyadari kekuatannya tak berguna untuk menyelamatkan mereka. Dengan putus asa, pemuda itu memohon pertolongan agar seseorang mengeluarkannya dari mimpi buruk ini.
Tak disangka sekawanan anjing muncul dan langsung menyerang mobil para penculik. Anjing-anjing kecil termasuk Potato menggigiti tali dengan sekuat tenaga, membuat sang protagonis terkejut dengan kesetiaan mereka. Para hewan itu bersatu menarik tubuh pemuda itu untuk memperlambat laju kendaraan dan menyelamatkannya. Berkat kekuatan gabungan para hewan tali itu, akhirnya putus dan pemuda itu terhempas ke aspal. Menyadari situasi, pengemudi mengerem mendadak membuat ban mobil berdecit di jalanan. Mobil itu berhenti, dan sang protagonis terbaring dikelilingi teman-teman berkaki empatnya. Anjing-anjing itu menggonggong melindungi tubuh pemuda yang terluka parah di tanah. Di dalam mobil seorang penculik marah, karena para hewan mengacaukan rencana mereka. Lalu orang-orang berjas keluar siap menghadapi anjing-anjing itu. Salah satu dari mereka menyeringai dan bertanya, "Apa anjing-anjing ini sudah gila?" Sementara para hewan terus menggeram. Pemuda di tanah itu mencoba berteriak agar teman-temannya berhenti. Tanpa ampun para penyerang mulai memukuli anjing-anjing kecil itu dengan tongkat. Dengan susah payah pemuda itu mencoba bangkit tak tega, melihat teman-teman kecilnya berjuang untuknya. Dia mengepalkan tangan, tahu harus melakukan sesuatu untuk menolong teman-temannya. Saat itu, seekor anjing berhasil menggigit kaki salah satu pria dengan kuat. Meski terluka, sebuah ide muncul di benak sang protagonis. Ia ingat butuh cairan khusus untuk pulih lebih cepat. Ia memutuskan menyerap cairan yang tumpah di tanah untuk memulihkan sebagian tubuhnya. Dengan sisa tenaga pemuda itu, merangkak menuju genangan cairan di aspal. Namun sebelum sampai sebuah kaki, menginjak tangannya menghentikan gerakannya. Penyerang itu terus menyerang para hewan dan pemuda itu tahu ia harus segera pulih untuk membantu. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Potato yang terbaring kaku di tanah. Wajah pemuda itu dipenuhi kengerian, matanya terbelalak menyaksikan pemandangan tragis itu. Dengan syok ia memanggil nama sahabat anjingnya, tak percaya teman kecilnya telah tiada. Ia melihat sekeliling tubuh anjing-anjing kecil lainnya juga tergeletak tak bergerak. Pemuda itu memanggil nama teman-temannya, namun yang ada hanya kehancuran. Saat itu, ia teringat 10 tahun yang ia habiskan di laboratorium. Ia hidup terkurung dan menderita karena berbagai eksperimen kejam para ilmuwan. Setiap hari mereka memberinya zat merah dan mengambil bagian tubuhnya dalam siksaan yang tak terbayangkan. Rutinitasnya selalu sama. Karena kekuatannya, ia bahkan tak bisa menentukan nasibnya sendiri. Hingga suatu hari, ia merencanakan pelarian dan secara ajaib berhasil keluar dari tempat itu. Pemuda itu mengira akhirnya akan bahagia dan bebas dari mimpi buruk yang panjang. Tapi kenyataannya berbeda, orang-orang di luar memandangnya rendah. Mereka takut dan jijik pada penampilannya seolah ia monster. Karena itu, ia hidup terasing di tempat sampah. Merasa terbuang, tetapi sesuatu dalam dirinya mulai berdenyut dengan energi aneh dan kuat. Kemudian ia teringat pada anjing-anjing dan siswi yang baik padanya. Mereka memperlakukannya sebagai manusia, dan itu membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Seketika semua cairan di tanah mulai bergerak cepat ke arahnya. Zat merah itu menyelimutinya, dan energi mengerikan menguasai area itu. Ia menyerap semua cairan dan tubuhnya pulih secara luar biasa. Otot dan kulitnya terbentuk kembali, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Cairan itu lalu memadat di lengannya, membentuk lapisan pelindung yang sangat kokoh. Saat itu kekuatan baru bangkit dan regenerasinya mencapai tingkat yang tak masuk akal. Dengan kekuatan cairan itu, tangannya pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Energi merah pekat mulai menyelimuti tubuh sang protagonis. Wajahnya juga pulih dan matanya bersinar merah menyala. Tubuh sang pemuda kembali utuh, wujud manusianya yang telah lama sirna kini kembali lagi. Dengan tak percaya ia menatap tangannya sendiri, menyadari fisiknya terasa begitu berbeda. Ia memastikan dirinya bukan lagi sesosok kerangka, semuanya telah kembali seperti sedia kala. Ia teringat masa kecilnya tentang kekuatan uniknya. Namun sebuah kenyataan pahit menyadarkannya soal asal-usul cairan pemulih itu. Cairan ajaib itu berasal dari pengorbanan anjing-anjing kecil yang berusaha melindunginya. Melihat pemandangan itu, para anak buah gemetar ketakutan dan melapor pada bos mereka. Apa yang harus kita lakukan? Namun sang pemimpin tak peduli dan maju menghunus pisaunya. Akan tetapi, pahlawan kita bergerak lebih cepat. Sebuah pukulan telak mendarat di wajah penyerangnya. Saking kuatnya pukulan itu, membuat tubuh lawannya terlempar jauh dengan kekuatan dahsyat. Pria itu melayang dan menghantam sisi mobil, membuat seluruh bodinya ringsek seketika. Ia terimpit di pintu mobil tak sadarkan diri. Setelah keadaan aman, pemuda itu mengangkat tubuh mungil Potato dengan hati-hati. Terduduk di tanah, ia memeluk erat sahabat anjingnya, meratapi kepergiannya yang menyakitkan. Dengan tatapan kelam, ia bergumam bahwa ia tahu cara paling menyakitkan bagi seseorang untuk pergi. Penyerang lainnya membeku ketakutan saat ia menjanjikan akhir yang mengerikan bagi mereka semua. Adegan beralih ke sebuah gudang terpencil, markas rahasia para penjahat berbahaya. Deretan mobil hitam terparkir di halaman menandakan tempat itu dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Tiba-tiba sebuah karung hitam ditarik dari kepala seorang sandera di sana. Gadis itu melihat sekeliling dengan panik, bertanya-tanya, siapa mereka tidak lagi? Sembari mencoba mencerna situasinya. Seketika ia sadar tengah berada di tempat mengerikan. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi rasa takut.
Para berandalan mengelilinginya dengan seringai jahat, seakan menikmati kepanikan sang gadis. Gadis itu bertanya-tanya di mana ia berada. Mengapa ia dibawa ke tempat tersembunyi seperti ini? Saat ia menoleh ke samping, pemandangan mengerikan terpampang di depan matanya. Beberapa orang tampak menangani sampel biologis yang aneh membuatnya sangat terkejut. Tak lama seorang pria menjambak rambutnya dengan kasar menyuruhnya untuk berhenti berisik. Sang pemimpin mendekat menyeringai, "Apa kau punya nyawa cadangan hingga berani berteriak begitu?" Penjahat itu lalu menunjukkan foto si kerangka. "Kau di sini karena membantu monster itu." Ia mengancam gadis itu untuk diam jika masih ingin selamat setelah semua ini usai. Dengan tatapan dingin pria itu berkata, "Takkan ada yang peduli jika 1 atau 2 orang lenyap." Gadis itu membeku, sadar pria itu tidak main-main. Tiba-tiba ponsel di saku sang pemimpin berdering memecah ketegangan di udara. Ia menjawab panggilan itu dengan kesal. Kenapa menelepon, bawa saja targetnya kemari. Namun dari seberang telepon anak buahnya justru menyebut soal anjing-anjing membuat sang bos bingung. Anak buahnya melaporkan hal yang tak masuk akal, bahwa monster tulang itu telah berubah menjadi manusia. Dan rupanya para hewanlah yang menjadi penyebab semua itu. Mendengar itu, sang bos murka dan membentak anak buahnya untuk bicara lebih jelas. Gadis itu mendengar percakapan mereka dan bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah anjing-anjing kecil itu datang menolongnya? Sementara itu, sang bos bertanya di telepon, "Jadi kalian kehilangan si kerangka?" Mendengar jawaban itu, ia panik dan berteriak marah menyebut targetnya sangat berharga, sementara anak buahnya tak berguna. Pria itu menendang sebuah benda untuk meluapkan amarahnya. Lalu ia menoleh pada si gadis dan membentak, "Kemana temanmu pergi?" Penjahat itu berteriak menyuruhnya bicara jujur, mengeluh telah kehilangan banyak uang karena pelarian itu. Dengan ketakutan, gadis itu mengaku tidak tahu apa-apa. Sang penculik hanya tertawa sinis. Mendengar jawaban itu, ia mengeluarkan pisaunya dan mengancam akan menyegarkan ingatan gadis itu dengan cara kasar. Gadis itu teringat peringatan temannya, bahwa ia sedang diikuti, tetapi ia malah mengabaikannya. Dengan pisau di depan wajahnya, ia putus asa, memikirkan cara untuk lolos dari situasi genting ini. Tepat saat penyerang itu hendak melukainya, sebuah kejadian tak terduga mengguncang tempat itu. Tiba-tiba salah satu pria terlempar keras menabrak rekannya, hingga keduanya jatuh tak sadarkan diri. Para berandal lainnya terkejut dan langsung bersiaga menghadapi penyusup yang baru saja muncul. Di ambang pintu, sang tokoh utama berdiri dalam wujud manusia, diselimuti aura pembalasan yang gelap dan pekat. Pemimpin mereka menoleh kebingungan menatap sosok misterius yang ada di sana. Wajah pemuda itu tersembunyi dalam bayangan membuat si penjahat bertanya, "Siapa bocah aneh yang berdiri di pintu itu?" Mendengar itu, salah seorang pria menghampirinya mengejeknya seperti pengemis karena pakaiannya yang compang-camping. Namun dengan kecepatan kilat, pahlawan kita mencengkeram lehernya dan menekannya dengan kekuatan yang dahsyat. Berandalan itu tak bisa bernapas, bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda di hadapannya. Dengan tatapan sedingin es, sang protagonis menjelaskan bahwa perbuatan mereka telah memicu sebuah tragedi. Ia kemudian mengungkapkan bahwa karena ulah merekalah anjing kecil itu telah pergi untuk selamanya. Sang pemimpin berteriak agar anak buahnya segera membereskan penyusup itu. 2 orang langsung maju menyerang, melayangkan pukulan kuat tepat ke wajah pahlawan kita. Namun pemuda itu sama sekali tidak bergeming, ekspresinya tetap tenang, namun mengerikan. Kemudian pemuda itu membalas dengan hantaman yang jauh lebih kuat telak, mengenai dagu si penyerang. Dampaknya begitu dahsyat hingga berandalan itu terlempar jauh sementara sang protagonis terus melangkah maju. Tiba-tiba seorang pria lain menyergap dari belakang berteriak penuh kemenangan karena merasa berhasil menahannya. Tak lama 1 orang lagi ikut bergabung, mereka berdua menahan pemuda itu sambil menjambak rambutnya dengan kasar. Meski terluka, matanya justru menyala merah, memancarkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia lantas memanfaatkan momentum itu untuk melempar salah satu pria melewati bahunya dengan kekuatan luar biasa. Bos dan yang lainnya terperangah melihat kekuatan super pemuda itu. Sang pahlawan bangkit perlahan dengan tatapan penuh kebencian. Dengan mata menyala ia bertanya apakah mereka dikirim oleh laboratorium Hermes untuk menangkapnya. Gadis itu tak percaya, ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan semua kejadian itu. Ia kemudian sadar bahwa bocah itu adalah Gio dan terkejut melihat wujud manusianya yang baru. Sang bos pun akhirnya mengerti, berteriak bahwa anak itu adalah si kerangka yang selama ini mereka cari. Ia teringat sebuah peringatan bahwa wujudnya akan sulit dikenali jika berhasil beregenerasi sempurna. Tiba-tiba sang pemimpin mengeluarkan senjata dan menembak punggung protagonis yang langsung merasakan dampaknya. Tiba-tiba sang pemimpin mengeluarkan senjata dan menembak punggung protagonis yang langsung merasakan dampaknya. Setelah itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan semua senjata yang mereka miliki. Tanpa ragu mereka semua melepaskan tembakan serentak ke arah sang pahlawan. Sang bos berteriak bahwa mereka akan kaya jika berhasil menangkapnya, menyuruh anak buahnya untuk terus menembak. Beberapa tembakan pun mengenainya. Penjahat itu memerintahkan untuk terus menembak sampai ia tak bisa beregenerasi lagi.
Tembakan terus menghujani tubuhnya menembus pertahanannya satu persatu. Ia merasakan sakit yang luar biasa saat cairan merah membasahi wajah dan pakaiannya yang sobek. Dalam benaknya ia bisa merasakan bagaimana setiap proyektil merobek dagingnya tanpa ampun. Tulangnya seakan remuk dihantam hujan proyektil. Ia merasa paru-parunya tertembus membuatnya sulit bernapas. Melihat pemandangan itu, gadis tersebut berteriak putus asa, memohon mereka menghentikan kekejaman itu. Setelah rentetan tembakan tubuh sang pahlawan, akhirnya ambruk ke tanah, disambut sorak-sorai para penjahat. Pemuda itu terbaring tak berdaya dan penuh luka, sepertinya ia benar-benar telah dikalahkan. Namun tiba-tiba tangannya bergerak menyentuh genangan cairan merah yang mengelilinginya. Seketika cairan merah di lantai mulai terserap kembali ke dalam tubuh pemuda itu. Bahkan cairan merah dari penjahat yang terkapar ikut mengalir ke arahnya, seolah hendak memulihkannya. Saat itu, jantung kebangkitannya bersinar terang berdenyut dengan energi dahsyat. Salah seorang pria melihatnya dan berteriak panik kepada bosnya. Pria itu berteriak bahwa target mereka hidup kembali saat tubuh pemuda itu mulai bangkit dengan sendirinya. Pemimpin kelompok itu gemetar ketakutan dan berkata, "Dia bangkit lagi." Cairan merah itu menyelimuti tubuhnya mulai memulihkan semua lukanya dalam sekejap. Penjahat itu panik menyuruh anak buahnya kembali menembak. "Jangan hanya diam dan menonton," teriaknya. Setiap proyektil terasa menembus tubuhnya, tapi kali ini ekspresinya tampak sangat berbeda. Bahkan saat timah panas menembus kepalanya, ia merasa seolah tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun anehnya meski penuh luka tubuhnya, terus beregenerasi secara misterius. Tapi pemuda itu sadar rasa sakit ini tak ada apa-apanya sebab ia pernah mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat di masa lalunya. Kilas balik masa kecilnya muncul saat ia menahan siksaan tak terhingga di sebuah laboratorium. Tubuhnya diremukkan oleh mesin raksasa, menjadi objek eksperimen keji yang tak berperi kemanusiaan. Karena itulah sang protagonis bergumam bahwa penderitaan di tempat itu jauh lebih menyakitkan. Kembali ke masa kini, sebuah bogem mentah mendarat telak di wajah preman di dekatnya. Kekuatan pukulan itu membuatnya terlempar jauh dengan tatapan penuh amarah yang membara. Sang pahlawan menyatatkan senjata api tak ada artinya lagi baginya sekarang. "Aku bisa menahan ini seharian penuh," ucapnya meninggalkan penyerangnya dengan wajah babak belur. Preman lainnya gemetar ketakutan melihat gerakan super pemuda itu. Namun sang protagonis melayangkan pukulan cepat yang menghancurkan. Pria itu mencoba menangkis serangan, tapi kekuatan hantamannya terlalu dahsyat. Preman itu pun terlempar menabrak sebuah tangki besi. Sang pahlawan berpikir apa yang sebenarnya membuatnya semurka ini. Amarahnya memuncak saat teringat anjing-anjing kecil yang berkorban untuk melindunginya. Ia pun melepaskan seluruh amarahnya menyerang musuh-musuhnya dengan kecepatan luar biasa. Bayangan senyum si kecil potato di benaknya semakin menyulut kobaran amarahnya. Ia terus bertarung menyesal, tak bisa melindungi sahabatnya. Melihat situasi bos preman itu, menarik sang siswi dan mencoba kabur. Ia berteriak agar pemuda itu menjauh. Sang bos mengancam akan menembak gadis itu jika ia berani mendekat. Namun sang pahlawan tak peduli dan menghantamkan pukulan keras tepat ke wajah penculik itu. Pukulan itu mendarat sempurna. Penjahat itu merasakan kekuatan penuh dari serangan tiba-tiba yang brutal itu. Dengan tatapan dingin pemuda itu menunjukkan tak akan ada ampunan bagi pria ini. "Aku takkan pernah bisa melihat sahabatku lagi." "Malmbosa-bosa-moto," teriaknya sembari melayangkan pukulan terakhir. Tubuh pria itu melayang dan menghantam tangki besi hingga penyok akibat benturan keras. Sang ketua preman tergeletak tak berdaya. Wajahnya babak belur setelah dihajar habis-habisan. Ia menatap sang protagonis. Dengan ngeri sadar ia dalam bahaya besar. Dengan gemetar ia memohon ampun dan berjanji melakukan apa saja. Namun pemuda itu menatapnya dingin dan berkata, "Sudah terlambat untuk menyesal." Ia lalu mendaratkan tendangan keras tepat di kepala penjahat itu yang menjerit kesakitan. Hantamannya begitu kuat hingga membuat tanah retak pria itu merasakan cairan merah di mulutnya. Sang pahlawan terus menyerang menghujamkan pukulan sekuat tenaga ke wajah lawannya. Tanpa jeda ia melancarkan rentetan pukulan cepat dan brutal ke tubuh penculik itu. Saking cepatnya pukulan itu, pria tersebut tak sempat bereaksi untuk melindungi dirinya. Setelah dihajar wajah penjahat itu hancur, pemuda itu menatapnya dengan dingin. Cairan merah menetes dari kepalan tangan sang protagonis yang terluka akibat pukulannya. Ia berdiri di atas tubuh bos preman yang sudah tak bergerak di lantai yang kotor. Kamera menjauh memperlihatkan semua anak buahnya terkapar di gudang yang berantakan. Pemuda itu menarik napas uap keluar dari mulutnya. Pertarungan telah usai. Setelah semua berakhir, gadis itu memanggil nama sahabatnya. Suaranya bergetar terdengar lega. Pemuda itu mulai berjalan ke arahnya tanpa alas kaki di lantai gudang yang kotor. Ia terus melangkah mendekat, dan gadis itu menatapnya dengan raut wajah cemas. Pemuda itu berhenti di hadapan sahabatnya yang masih terduduk di lantai. Ia terdiam tak tahu harus berkata apa. "Kamu tidak apa-apa?" tanya gadis itu teringat sahabatnya menerima banyak tembakan tadi. Tiba-tiba sang pahlawan berlutut dan memeluk gadis itu. Erat membuatnya sangat terkejut. Dengan air mata berlinang pemuda itu merasa lega. Sahabatnya kini aman dalam dekapannya. "Syukurlah kamu selamat," bisik Hiajae balas memeluknya dengan erat.
Dengan suara pilu, ia mengakui anjing-anjing itu berkorban untuk melindungiku. Aku sangat takut kamu akan terluka di tengah kekacauan ini, ujarnya. Karena itu aku bersyukur kamu selamat. Lanjutnya sambil mempererat pelukannya. Hie Jae bingung mengapa dia berterima kasih di saat yang begitu sulit. Tangannya di dada pemuda itu, merasakan betapa hatinya bergejolak hebat. Seharusnya aku yang berterima kasih, kata siswi itu, kamu menyelamatkanku. Tak lama polisi tiba. Cepat bawa semua tersangka, perintah seorang detektif. Salah satu penjahat tertunduk lesu saat tangannya diborgol oleh petugas. Gudang itu penuh penjahat. Penyelidik heran melihat kehancuran sebesar ini. Mereka melihat mobil polisi pergi. Apa kita tidak akan diinterogasi? Tanyanya. Namun gadis itu menjelaskan kakakku bilang menjauh saja urusannya rumit jika menyangkut mutan. Mereka pun pergi membiarkan wanita itu mengurus sisanya di bawah sinar rembulan. Tiba-tiba gadis itu tak kuasa menahan tangisnya melihat tragedi itu. Pemuda itu pun ikut terisak menutupi wajahnya dalam kesedihan yang mendalam. Ia menatap teman-teman kecilnya yang terbaring. Maaf aku gagal melindungi kalian. Nama setiap hewan terngiang di benaknya meninggalkan kekosongan besar di hati. Saat itu, gadis itu memeluk salah satunya. Ini semua salahku, mereka hanya ingin menolongku. Ia menyesal tak merawat mereka lebih baik, tangisnya pecah, mengingat kenangan singkat itu. Mendengar hal ini, sang protagonis menggigit jarinya sendiri. Bukan salahmu, mereka pergi untukku. Gadis itu terkejut melihat luka di jarinya. Apa yang kamu lakukan? Aku bisa pulih dengan ini, jelasnya. Mungkinkah cairan ini bisa mengembalikan mereka? Dengan tatapan penuh tekad cairan merah itu menetes berharap keajaiban terjadi. Seluruh keinginannya terpusat berharap kekuatan mutannya bisa melakukan hal mustahil. Meski sakit, ia terus melukai tangannya. Kenapa regenerasinya secepat ini? Gigitannya makin keras, cairan merah mengalir, ia seolah tak merasakan sakit lagi. Menyaksikan pengorbanannya, temannya menahan lengannya. Hentikan, mereka akan lebih sedih melihatmu begini. Dengan wajah pilu, ia bertanya, apa mereka membenciku karena tiada karenaku? Temannya menggenggam tangannya, tidak, mereka sangat menyayangimu. Awalnya mereka sangat penakut pada orang lain, tapi denganmu semua berbeda. Pemuda itu terkejut. Jadi mereka benar-benar tidak percaya pada manusia. Gadis itu mengangguk. Ada banyak bekas luka dan kenangan pahit di tubuh mereka. Sambil mengelus salah satunya dia mengaku, aku tak tahu, kukira mereka hanya pemalu. Karena itu, jangan salahkan dirimu. Itu hanya akan membuat mereka lebih sedih. Sang protagonis terdiam memeluk salah satu hewan sambil merenungkan segalanya. Sambil tersenyum gadis itu berkata, mungkin mereka mendekatimu karena merasa kalian senasib. Pemuda itu berterima kasih atas kata-kata penghiburnya. Hening sejenak. Tiba-tiba sebuah rintihan pelan mengalihkan perhatian mereka berdua. Saat itu seekor anak anjing muncul. Gadis itu sangat lega melihatnya selamat. Anak anjing itu perlahan mendekat lalu berhenti tepat di hadapannya sambil mengibaskan ekornya. Sang pahlawan menatap si kecil. Apa kau tidak membenciku karena keluargamu telah tiada? Namun seolah mengerti, si mungil itu menjilat tangannya seakan berkata, semua akan baik-baik saja. Hati pemuda itu menghangat melihatnya dan temannya pun ikut berkomentar. Sepertinya anak anjing itu juga lengket sekali denganmu. Tak lama si kecil terlelap di pelukannya. Ia pasti lelah sekali, pikir pemuda itu. Gadis itu bimbang, haruskah ia membawa anak anjing ini pulang bersamanya? Ia harus melindungi temannya dan si anak anjing karena orang-orang dari lab itu tidak bisa diremehkan. Tunggu sebentar, katanya, lalu bergegas menelepon kakaknya. Di telepon, ia menjelaskan semua yang terjadi dan bertanya harus kemana sekarang. Seusai panggilan itu, mereka berjalan menyusuri kota sang pemuda, mendekap si anjing kecil dengan erat. Langkah mereka terhenti di depan sebuah gedung apartemen besar, yang sepertinya adalah rumah gadis itu. Saat masuk, pemuda itu mengamati sekeliling. Anggap saja rumah sendiri, ujar temannya ramah. Namun ia ragu di ambang pintu, bertanya-tanya apa pantas orang berbahaya sepertinya masuk ke rumah ini. Gadis itu tersenyum. Kamu mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula kakakku ingin bertemu denganmu. Mungkin dia bisa membantu soal laboratorium itu. Akhirnya pemuda itu luluh dan melangkah masuk. Saat itulah ia melihat pantulan dirinya di jendela. Ia tertegun dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba ia panik, reaksinya membuat gadis itu terkejut. Sambil memegang pundak temannya, ia berseru, wajahku kembali. Ada pipi, hidung, bahkan bibir. Pemuda itu menjelaskan bahwa wajahnya tak pernah pulih seperti ini sejak ia kecil di lab. Dengan tangan menyentuh kaca, ia menatap dirinya sendiri, menyadari inilah wajah aslinya. Kaget dengan ceritanya, gadis itu minum air dan berkata ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia pun bertanya umurnya karena sekarang ia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Pemuda itu terdiam. Sudah begitu lama sampai ia bahkan lupa usianya sendiri. Ia ingat masuk ke lab pada usia 7 tahun dan kabur 3 tahun setelah tes tahunan itu. Setelah menghitung, pemuda itu berkata, usianya 17 tahun, membuat temannya menyemburkan air karena terkejut.
Gadis itu kaget dan bertanya kenapa ia membiarkannya dipanggil paman jika mereka ternyata seumuran. Dengan wajah memerah, pemuda itu mengaku ia hanya senang karena gadis itu memperlakukannya seperti manusia. Gadis itu terbungkam mendengar jawaban yang begitu tulus sekaligus menyedihkan dari temannya. Situasinya memang agak menyedihkan, tapi di sisi lain, sikapnya sangat lucu. Mulai sekarang panggil nama saja ya, usulnya. Ayo makan setelah kamu mandi, lah kamu. Sementara itu, si anak anjing melahap makanannya dengan rakus. Di meja makan sang pahlawan dengan baju bersihnya, bersiap menyantap makanan sungguhan pertamanya. Dengan mata berbinar, ia mencoba makanan itu, dan berseru betapa hangat dan enaknya. Temannya tersipu malu berkata, itu hanya masakan sederhana, dan ia tak jago memasak. Namun pemuda itu, bersikeras ini adalah makanan paling lezat yang pernah ia coba seumur hidupnya. Gadis itu lalu menjelaskan bahwa kakaknya ada urusan mendadak dan tidak bisa menemui mereka hari ini seperti rencana. Piring di depannya sudah bersih total. Terlihat jelas betapa laparnya pemuda itu dan sangat menikmati makan malamnya. Karena itu ia menunjuk ke sofa dan berkata ia bisa tidur di sana untuk beristirahat. Ia memberikan selimut membuat temannya merasa canggung, namun tetap berterima kasih atas kebaikannya. Sambil tersenyum gadis itu pamit ke kamarnya untuk mengerjakan tugas sekolah. Pintu kamar tertutup meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Sambil memegang selimut ia mengamati sekeliling. Ia masih mencoba terbiasa dengan kenyataan barunya. Matanya menganalisis setiap detail dan takjub dengan betapa normalnya semua itu. Sang pahlawan terperangah melihat televisi dan heran kenapa benda itu bisa begitu besar dan tipis. Melihat bunga di dalam vas, ia berpikir betapa berbedanya tempat ini dari laboratorium yang dingin dan kaku. Begitu merebahkan diri di sofa, dia terkesiap oleh kenyamanan yang luar biasa. Jauh lebih nyaman dari ranjang keras di lab. Namun si anjing kecil yang sedang minum tiba-tiba memuntahkan makanannya. Anak anjing itu terlihat sangat kesakitan membuat sang protagonis menoleh kaget. Seketika ia sadar apa yang terjadi dan menatap teman kecilnya dengan ekspresi cemas. Hewan mungil itu terus muntah tampak begitu lemah. Dengan panik pemuda itu meneriakkan nama si anak anjing. Raut wajahnya menyeratkan kekhawatiran yang mendalam. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menghampiri si anak anjing mencoba menolong di tengah situasi genting itu. Langkahnya terhenti di depan si mungil yang hanya menatapnya dengan tatapan bingung tak mengerti. Namun tiba-tiba, hewan kecil itu tampak sehat kembali dan hanya memiringkan kepalanya dengan polos. Sang pahlawan pun menghela napas lega, menyadari itu hanya alarm palsu. Keduanya kembali berbaring, dan si anak anjing meringkuk di sisinya dengan menggemaskan. Dengan anak anjing di pundaknya, ia merasakan kehangatan dan kedamaian untuk beristirahat. Sambil tersenyum, ia bertanya pada teman barunya apakah dia juga menyukai rumah aman mereka. Ia lalu berpikir untuk memberinya nama. Karena ayahnya adalah Potato, ia pun mengusulkan nama French Fry. Sang pahlawan memutuskan memanggilnya Fry, dan si kecil tampak senang saat dielus dengan lembut. Saat itulah ia akhirnya mengerti arti kebahagiaan dan terlelap dengan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Kenangan hari itu terlintas di benaknya, ia teringat makanan lezat yang disantapnya. Ia juga mengenang saat pertama kalinya setelah sekian lama bisa mandi dengan air hangat. Momen berendam air hangat itu membuatnya sangat bahagia dan bersyukur atas kedamaian itu. Dan akhirnya ia bisa beristirahat nyenyak di tempat yang sangat nyaman seperti ini. Namun dalam tidurnya sebuah mimpi buruk datang. Ia sadar betapa rapuhnya kebahagiaan ini. Dengan senyum getir, ia berpikir semua ini bisa hilang begitu saja. Teringat saat ia kabur dari lab bersama mutan lain yang berlari putus asa. Kala itu ia dan teman-temannya berlari menuju pintu keluar dengan harapan akan kebebasan. Namun para penjaga muncul, mereka takkan melepaskan para mutan berharga itu. Tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi. Dua buronan terlempar dengan kekuatan besar. Lantai koridor hancur lebur menjatuhkan para pemuda itu ke dalam puing-puing tanpa harapan. Seorang prajurit membidikan senjata energinya. Ujung senjata itu bersinar terang siap melepaskan serangan mematikan. Namun tembakan itu berbelok arah mengenai para penjaga yang terkejut oleh serangan tak terduga itu. Prajurit lainnya terpaku tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Saat itu seorang gadis berambut hitam mengerahkan kekuatan esnya untuk menyerang musuh di lantai. Sang protagonis masih terpaku hingga gadis itu berteriak menyadarkannya dari lamunan. Sementara itu, seorang anak laki-laki menggunakan kekuatannya untuk menyatukan kembali lantai yang hancur. Dengan tatapan penuh tekad, ia berusaha sekuat tenaga melindungi teman-temannya dari jebakan maut itu. Melihat itu, sang protagonis membulatkan tekadnya dan akhirnya bersiap untuk bertindak. Gadis itu mengulurkan tangan berteriak agar mereka bergegas karena pintu keluar sudah sangat dekat. Pemuda itu menyambut tangan temannya melanjutkan pelarian mereka. Ia ingat mereka berlari sekuat tenaga, namun pada akhirnya mereka terpisah. Kembali ke masa kini, pemuda itu membuka matanya. Mimpi buruk itu berakhir dengan getir. Terbaring di tempat tidur, ia memikirkan teman-temannya di lab bertanya-tanya apa mereka menderita. Karena itu,
Ia bersumpah takkan membiarkan siapapun merebut kebahagiaan barunya. Bekas lukanya berpendar samar, seolah menegaskan janjinya untuk melindungi teman barunya dengan cara apapun. Jantung mutannya berdebar kencang, membulatkan tekadnya untuk memperjuangkan kebahagiaan yang baru ia temukan ini. Dengan tatapan yang serius, pemuda itu memperingatkan, jika ada yang berani merusak momen damai dan tenangnya, ia takkan tinggal diam, dan akan melakukan apa saja untuk membalas perbuatan mereka. Keesokan paginya sebuah teriakan putus asa menggema di seluruh kota, menarik perhatian semua orang. Seseorang berlari tergesa-gesa di jalanan, langkah kakinya yang cepat menandakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Protagonis kita terlihat berlari sambil meneriakkan nama anjing kecilnya Fry. Dengan mata berkaca-kaca, pemuda itu berteriak pilu bertanya kemana sahabatnya pergi. Gadis itu mengumumkan akan pergi ke sekolah. Istilah asing itu langsung menarik perhatian sang pemuda. Mendengar itu, si gadis menjelaskan kakaknya baru pulang malam, jadi ia memintanya menjaga rumah. Lalu gadis itu pergi. Sang pahlawan berpikir sepertinya urusan sekolah itu sangat menyenangkan. Tiba-tiba ia melihat si kecil Fry merengek sambil menggaruk-garuk dinding dengan semangat. Keduanya pun mengamati tingkah aneh si anjing kecil yang terus ribut di pojokan. Karena penasaran, gadis itu bertanya apa anjingnya ingin keluar. Pemuda itu sadar, ia hanya bosan. Maka sang protagonis memutuskan untuk membawa teman kecilnya itu jalan-jalan sekarang juga. Namun temannya cemas bertanya, apa orang-orang jahat itu masih mengejarnya di luar. Sambil tersenyum, pemuda itu meyakinkan semua aman, karena tak ada yang kenal wajah manusianya yang baru. Gadis itu merasa lega. Ia setuju dan merasa lebih tenang karena sang pahlawan kini aman. Gadis itu pun menunjuk laci tempat tali anjingnya, lalu memberinya kode pintu agar bisa keluar. Begitu di luar, pemuda itu kewalahan mengendalikan anjing kecilnya yang melompat dan menggonggong. Dengan susah payah, ia mencoba memegangi anjingnya dan sadar kalau ini cukup merepotkan. Melihat Fry meronta-ronta, ia bertanya-tanya apa aksesori di lehernya membuat sahabatnya tak nyaman. Sang pahlawan khawatir saat melihat anjingnya merengek, takut talinya terlalu kencang. Seketika pemuda itu menutupi wajahnya, teringat saat dirinya sendiri diikat rantai yang berat. Dalam kilas balik, ia teringat siksaan di laboratorium saat ia diikat dan disetrum. Trauma ini membuatnya berpikir mungkin anjingnya juga tak suka dikekang, ia pun termenung. Lalu protagonis melepas talinya dan meminta maaf. Si kecil langsung menghilang dari pandangan. Seketika pemuda itu terkejut. Dengan panik ia sadar si kecil French Fry kabur di tengah jalan. Sang pahlawan berteriak putus asa memanggil anjing kecilnya berlari menyusuri jalanan. Air mata membasahi wajahnya. Ia bingung kemana satu-satunya temannya itu pergi. Perjalanan bocah yang bangkit kembali ini berlanjut. Kini dunianya seakan runtuh karena kehilangan hewan kesayangannya. Ia berlari melewati beberapa orang memohon agar anjingnya menjawab panggilannya. Pemuda itu mulai mengobrak-abrik tong sampah, memeriksa setiap sudut gelap dengan jantung berdebar. Ia berlutut mencari di bawah reruntuhan, tapi hanya menemukan beberapa tikus kecil. Dengan panik, pemuda itu memeriksa belakang tempat sampah, melanjutkan pencarian di lingkungan asing itu. Pada saat itu, ia terduduk di tanah dan mulai menangis. Bertanya-tanya bagaimana ia bisa menemukan anak anjing itu di tempat sebesar ini. Sambil melamun, sang pahlawan membayangkan hal terburuk, takut anjingnya tertabrak truk. Tapi ketakutannya memuncak saat berpikir orang jahat bisa menangkap dan menyakiti teman kecilnya. Pemuda itu menangis terseduh-seduh, menyalahkan diri karena kehilangan sahabatnya sehari setelah berjanji melindunginya. Tiba-tiba ia berhenti di sebuah geng, melihat bangunan di kejauhan yang sepertinya adalah sekolah. Melihat ke arah lapangan, ia melihat beberapa siswa bermain bola dan akhirnya menemukan anjing kecilnya di antara semak-semak. Fry kecil dengan tenang menjilati kakinya, tak sadar akan kekhawatiran yang ia sebabkan. Seketika sang protagonis berlari secepat kilat menuju semak-semak itu. Apa anjingnya mengikuti aroma gadis itu? Tak disangka seorang pria yang lewat jadi bingung melihatnya. Dengan itu, pemuda itu melesat melewatinya. Bahkan pria itu tak berhasil menyentuh ujung bajunya. Instruktur itu terkejut, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa secepat itu saat melihat bayangan melintas. Sang pahlawan terus berlari panik, mengabaikan teriakan pria itu. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan peliharaan kesayangannya. Di sisi lain, para siswa asyik bermain sepak bola, tak tahu bahaya mengintai mereka. Sosok mutan kuat sedang menuju ke sana, sementara mereka bersenang-senang. Suasana sekolah saat itu terasa begitu hidup dan tenteram. Di tribun, beberapa murid bersantai sambil asyik bergosip tentang topik terhangat hari itu. Dari balik pohon, pahlawan kita mengamati sekitar dengan waspada, memastikan tak ada yang menyadari kehadirannya. Pandangannya pun terfokus pada satu kelompok, berusaha menyimak setiap detail obrolan mereka yang terdengar serius. Tak lama mereka mulai membahas asal-usul mutan. Benarkah rumor tentang laboratorium rahasia itu? Salah seorang dari mereka menunjukkan info di ponselnya. Hadiah penangkapan mutan mencapai angka yang luar biasa. Mendengar jumlah yang luar biasa itu, sang protagonis sadar di mata orang lain, kaumnya hanyalah sebuah komoditas berharga. Ia pun bertekad harus segera menemukan anak anjingnya dan pergi dari sini sebelum hal buruk menimpanya.
Sementara itu, si kecil Fra berlari riang melintasi lapangan tak sadar akan bahaya yang mengintainya. Di sudut lain, sekelompok gadis asyik merekam dance challenge untuk diunggah ke media sosial mereka. Selesai merekam, mereka mengecek hasilnya, saling memuji penampilan masing-masing dengan senyum merekah. Si ketua geng menatap hasil rekaman dengan bangga saat teman-temannya tak henti memujinya. Tiba-tiba seekor hewan mungil berlari ke arah mereka. Para gadis itu terkejut dengan tamu berbulu yang imut ini. Mereka terpana. Mereka mengangkat peliharaan itu dan menghujaninya dengan kasih sayang. Betapa kecil dan menggemaskannya melihatnya. Para siswi itu memutuskan untuk foto bareng teman baru ini demi postingan story dan banyak suka. Namun saat melihat hasil fotonya, tampak sosok gelap di belakang mereka. Spontan mereka menjerit ketakutan. Dengan panik, para gadis itu menuduh pahlawan kita sebagai penguntit aneh yang memotret mereka diam-diam. Dengan canggung, pemuda itu muncul dari balik pohon. Ia meminta maaf dan menjelaskan hanya mencari peliharaannya. Dengan wajah memerah, pemuda itu berkata tak bermaksud menakuti mereka. Ia hanya ingin anak anjingnya kembali. Seketika itu, sikap para gadis itu langsung berubah. Wajah mereka merona saat sadar si pemilik anjing ternyata sangat tampan. Mereka lalu memperhatikan pakaiannya dan sadar ia pasti murid baru karena tak pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda itu bertanya apa yang mengganggu video mereka. Si ketua geng malah mengajaknya ikut rekaman. Mendengar itu, siswi lain terkikik geli sambil bilang kalau dia sangat imut. Tapi pahlawan kita bersikeras, ia sama sekali tak bisa muncul di dalam video. Tapi gadis itu tak peduli dan menyodorkan ponselnya, meminta nama akun medsosnya agar bisa saling mengikuti. Sambil menggendong anak anjingnya, ia bilang akan menandai profilnya. Teman-temannya mengamati dengan penuh minat. Mereka saling berbisik ini. Pertama kalinya teman mereka duluan meminta kontak cowok. Dan cowok itu memang tampan. Saat itu pahlawan kita tampak bingung tak mengerti apa itu aplikasi foto. Para gadis itu bilang kalau akun temannya sangat terkenal di sekolah. Dengan tatapan licik gadis itu berpikir si anak baru ini imut. Kepolosannya bisa jadi aksesoris sempurna untuk dimanfaatkan. Tapi protagonis kita mundur dan mengaku tak punya media sosial. Jawaban itu membuat para gadis kebingungan. Saat itu juga, si ketua geng terdiam tak percaya dengan yang ia dengar. Sementara pemuda itu membungkuk berterima kasih atas undangannya. Tapi ia menyatakan harus menolak sambil meminta maaf karena sudah membuat keributan. Teman-temannya syok berat. Tak bisa dipercaya, gadis paling populer di sekolah baru saja ditolak begitu saja. Seketika gadis itu murka. Ia berpikir pahlawan kita hanya jual mahal mana, mungkin ada yang menolak kontaknya. Tak disangka, pemuda itu mengambil Fra kembali dan pamit akan membawanya pulang. Sementara si gadis menahan amarah yang meluap. Ia memeluk peliharaannya dan meminta maaf karena telah tersesat, berjanji hal itu takkan terulang. Namun dari kejauhan seorang berandalan berambut merah mengamati segalanya. Amarahnya memuncak melihat adegan di halaman itu. Teman-temannya pun menyadari dan bertanya-tanya siapa pemuda aneh yang mendekati kekasih bos mereka. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, bukankah itu pacarnya? Pemimpin mereka mengiyakan dengan tatapan tajam yang mengerikan, sementara si pahlawan masih mengelus hewan mungil itu. Ia tak sadar gerak-geriknya diawasi oleh sekelompok pembuat onar. Si rambut merah menggertakkan giginya dengan geram, berpikir pemuda itu merayu kekasihnya di depan matanya. Ia pun meminta bola dari temannya yang bingung dengan permintaan mendadak itu. Tanpa penjelasan, ia bersiap menendang sekuat tenaga. Sementara itu, temannya hanya bisa berteriak panik melihat apa yang akan terjadi. Tendangannya begitu dahsyat sampai bola itu penyok. Akibat hantaman yang luar biasa kuat, bola itu pun melesat cepat ke sasarannya, sementara si penyerang tak peduli akan akibatnya. Bola meluncur lurus ke arah tokoh utama yang sedang menggendong anak anjingnya. Ia terkejut oleh serangan tiba-tiba itu. Tapi alih-alih menghindar, ia justru menahan bola itu dengan wajahnya, lalu menatap lawannya dengan sorot mata yang dingin dan mengancam. Ekspresi seriusnya menandakan ia tidak akan membiarkan serangan pengecut ini begitu saja. Anak anjing kecil itu tetap aman dalam pelukan pemiliknya yang melindunginya dengan gagah berani. Dampaknya sampai menimbulkan debu. Namun sang pahlawan tak bergeser sedikit pun, membuat para gadis di sana terperangah menyaksikannya. Salah satu siswi segera mendekat dengan cemas menanyakan keadaannya setelah bola menghantam wajahnya. Namun tiba-tiba cairan merah mulai menetes. Gadis itu menjerit ngeri melihat apa yang terjadi. Si penyerang pun menghampiri, berpura-pura cemas, dan berkata itu tidak disengaja. Ia tak bermaksud mengenai siapapun dengan bola. Dengan senyum palsu, ia meminta maaf, dan pacarnya bertanya apakah pemuda itu terluka parah. Si perundung menyuruhnya lebih berhati-hati lain kali, dan sang pahlawan hanya menatapnya tanpa kata. Meski cairan merah mengalir, tokoh utama kita berkata, anak anjing itu nyaris celaka dan menuntut permintaan maaf. Si berandalan itu tertawa terbahak-bahak menunjuk ke arah hidung sang pahlawan yang terus mengeluarkan cairan merah. Tapi ia segera berhenti saat teringat pacarnya sedang melihat ia harus menjaga citranya.
Sikapnya berubah, ia bertanya apakah pemuda itu baik-baik saja dan menyarankannya pergi ke ruang kesehatan. Namun pemuda itu mengulangi bahwa hewan kecil itulah yang utama dan si penyerang harus lebih waspada saat menendang bola. Ia kemudian menambahkan bahwa semua sudah beres karena permintaan maaf telah diucapkan. Si perundung sangat bingung dengan respons tenang itu. Akhirnya sang pahlawan pergi dan seorang teman si perundung berkomentar bahwa ia sangat tangguh, tapi bos mereka menyuruhnya diam. Dengan marah ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa anak baru itu, karena ia telah menaruh rasa benci yang mendalam pada pemuda tersebut. Sambil berjalan pemuda itu, teringat rasa takutnya, tapi ia lega telah menemukan anak anjingnya. Ia tersenyum, karena berkat hewan itu, ia bisa melihat sekolah dan menyaksikan orang seusianya bersenang-senang. Sambil tersenyum pemuda itu, berandai-andai apakah ia akan punya banyak teman jika bersekolah di sana. Tiba-tiba si penyerang tadi memanggilnya kawan. Sang pahlawan menoleh tak mengerti maksudnya. Si perundung lalu merangkulnya dan meminta maaf atas kejadian di lapangan tadi. Si rambut merah berkata mereka satu angkatan, jadi sekarang mereka berteman. Tokoh utama kita sangat bingung mendengarnya. Mendengar ini, si penyerang menawarkan traktiran sebagai permintaan maaf, tapi pemuda itu masih tak mengerti. Tapi begitu mendengar kata roti, mata sang pahlawan langsung berbinar. Seumur hidupnya ia belum pernah memakan makanan seperti itu. Ia bertanya apa? Si penyerang serius yang langsung membawanya pergi sambil berkata, ia tahu tempat roti enak di dekat situ. Pemuda itu lalu bertanya apakah ada makanan untuk Fry, dan si penyerang berjanji akan membelikan apapun yang ia mau. Si rambut merah berpikir pemuda itu pasti kelaparan, karena tadi sok keren di depan para gadis. Tiba-tiba ia menyodorkan kakinya untuk menjegal sang pahlawan. Akibatnya pemuda itu pun tersandung dan terjatuh dengan keras. Sementara sang penyerang hanya menyeringai kejam menikmati pemandangan di depannya. Di tanah dia melihat yang lain, dan sadar telah masuk perangkap demi melindungi hewan kecil itu. Salah satu dari mereka mencibir mengejeknya, karena mudah sekali tertipu umpan camilan gratis. Para perundung lain berpikir apa anak baru itu sebodoh itu, sampai percaya cerita soal roti. Pemimpin mereka mengancam akan menghajarnya sementara beberapa siswa lain sudah terkapar di sana. Dia terkepung. Pemuda itu menghadapinya tapi sang pemimpin geng hanya menghinanya sebagai pecundang yang lemah. Raut wajah pemimpinnya mengeras bertanya kenapa anak baru itu berani mencari gara-gara dengannya. Dengan tenang pemuda itu bertanya maksudnya tapi si penyerang berteriak menuduhnya menggoda pacarnya. Si perundung itu mengancam berkata, orang sepertinya akan langsung menangis hanya dengan satu pukulan. Gerombolan itu mengejeknya dan pemimpin mereka menghinanya karena membawa anjing ke sekolah. Pemuda itu menunduk mengira ini ajakan berteman tapi ternyata jebakan. Dia pun minta maaf dan mencoba pergi. Namun si rambut merah bersiap melancarkan serangan dari belakang. Anak buahnya langsung menghalangi jalan menertawakan usahanya untuk kabur dari kepungan itu. Dengan tatapan tajam pemuda itu, menyuruh mereka minggir, karena sudah menakuti peliharaan kecilnya. Salah satu penyerang terpancing dan langsung menerjang maju untuk memberinya pelajaran saat itu juga. Tapi sang pahlawan membalas dengan pukulan telak yang mendarat di dagu lawannya, membuatnya langsung tumbang. Preman itu jatuh tak sadarkan diri, yang lain terkejut melihat kekuatan anak misterius itu. Wajah pemimpin geng itu memucat pasi tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Dengan marah anak buah lainnya serentak maju mencoba mengeroyok sang protagonis bersamaan. Mereka heran bagaimana teman mereka kalah dengan satu pukulan, tapi pemuda itu hanya menatap dingin siap bertarung. Saat itu jantungnya berdenyut dengan energi gelap, dan kekuatannya pun mulai bangkit. Lalu, pemuda itu menghindari serangan mereka, dan menghantam musuh-musuhnya dengan kecepatan super. Tanpa memberi celah, dia terus melancarkan pukulan presisi, menjatuhkan mereka satu persatu. Dengan pukulan terakhir, dia mengenai wajah pemimpinnya yang bahkan tak sempat bereaksi untuk membela diri. Sang pahlawan mengakhiri pertarungan dengan membanting pemimpin geng itu, melewati bahunya dengan mudah. Satu hentakan keras membenturkan kepala lawannya ke dinding bata, hingga retak oleh kekuatan benturan itu. Dia lalu memperingatkan dia, sudah bilang berhenti, karena si kecil Fry sangat ketakutan oleh keributan itu. Para siswa yang menonton dari jauh gemetar ketakutan, melihat kerusakan yang dibuat anak baru itu di dinding. Mereka berteriak bahwa pemuda itu adalah monster, dan lari ketakutan melihat kekuatannya yang aneh. Si preman di tanah menatap tak percaya pada dinding yang retak akibat kekuatan pukulan itu. Ketakutan si perundung sadar dia dalam masalah besar, satu pukulan darinya bisa mematahkan tulangnya. Dia akhirnya mengerti telah salah memilih lawan, wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan murni. Putus asa, si rambut merah langsung bersujud di tanah memohon ampun, berjanji tak akan cari masalah lagi. Dia lalu mencoba berkelit dengan menunjukkan foto anak anjingnya untuk membuktikan dia juga pecinta hewan. Sang pahlawan tampak berpikir sejenak, sementara si penyerang terus memohon untuk dimaafkan. Pemuda itu sepertinya sedang mempertimbangkan alasan yang dibuat-buat itu. Si perundung terus menunjukkan ponselnya membuat suasana jadi aneh, karena dia tiba-tiba bersikap ramah. Tiba-tiba perut pemuda itu berbunyi, dia bilang tenaganya terkuras, dan sekarang dia sangat lapar.
Si rambut merah kebingungan kenapa anak baru ini malah memikirkan makanan di saat seperti ini. Mendengar ini, si penyerang langsung berpikir kalau pemuda itu secara halus meminta traktiran sebagai ganti pengampunan. Adegan beralih tak lama kemudian, mereka tiba di minimarket sekolah untuk membeli camilan yang dijanjikan. Dengan meja yang dipenuhi makanan model, protagonis kita berterima kasih, siap menikmati pestanya. Sementara yang lain hanya bisa menatap dari jauh. Dengan lahap pemuda itu menyantap semuanya. Dari kejauhan si perundung mengamati benaknya dipenuhi kebingungan. Dia bahkan menyuapi fry kecil sepotong roti. Anjing itu menggonggong riang sepertinya suka rasa stroberi. Melihat itu si rambut merah makin bingung. Pemuda ini terlihat sangat kuat, Tapi tingkahnya begitu polos. Sosok yang benar-benar sulit ditebak. Si penyerang teringat pemuda itu mementalkan anak buahnya dengan sekali pukul. Mungkinkah dia seorang atlet, tapi pikiran itu ditepisnya. Bahkan petarung pro takkan bisa membuat dinding retak hanya dengan kepala. Sadar harus bertindak, dia mengambil langkah darurat. Menelepon bosnya untuk meminta pertolongan. Di sebuah kasino ilegal, sang bos mengangkat telepon. Ia bertanya ada masalah apa lagi sekarang. Dengan panik si rambut merah memohon mengaku dalam situasi genting dan butuh bantuan segera. Dari seberang sana sang bos menggerutu. Dia hanya dicari saat ada yang babak belur menyebut anak buahnya tak becus. Maka pemuda itu kembali memohon meminta reputasinya diselamatkan kali ini saja agar tak kehilangan muka. Sang bos akhirnya setuju. Dia memberitahu teman-temannya salah satu pionnya dihajar oleh murid baru. Dia meremehkan masalah itu, tapi karena bosan dia bilang akan mampir untuk melihat keributan. Si perundung lega luar biasa. Dia berterima kasih berjanji akan menahan target sampai bantuan datang. Seringai licik terpasang di wajahnya. Si rambut merah menutup telepon. Ia bersumpah anak baru itu akan menyesali hari kelahirannya. Tiba-tiba pahlawan kita menyodorkan makanan ringan. Si penyerang kaget dengan tindakan tak terduga itu. Pemuda itu bilang tak enak makan sendirian. Tapi yang lain menolak menyuruhnya menghabiskan semuanya. Si perundung lalu memberikan semua makanan padanya. Minuman dan yang lainnya boleh dia ambil. Wajah pemuda itu berseri-seri, lalu berbagi makanan dengan anak anjingnya. Sementara itu, si rambut merah heran. Bagaimana bisa orang sekuat dia begitu polos? Saat memperhatikan pemuda itu, dia melihat keanehan. Tangannya yang terluka tiba-tiba sembuh total. Si penyerang ingat betul dia meninju dinding. Tapi sekarang tangannya mulus seolah tak terjadi apa-apa. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Dia sadar pemuda itu punya kekuatan super dan regenerasi instan. Sebuah video terlintas di benaknya. Mutan jantung bisa punya kemampuan berbeda tergantung bentuknya. Seketika dia terperanjat oleh kemungkinan itu dan bertanya, apa jangan-jangan dia seorang mutan? Tapi tiba-tiba si anjing kecil memuntahkan semuanya. Protagonis kita panik dan menyangkal, tapi si penyerang sudah yakin. Melihat kejadian itu, si perundung terbelalak. Ini pertama kalinya dia melihat makhluk seperti itu secara langsung. Dan penampilannya sangat normal. Dia teringat kalau mutan jantung itu berbahaya. Rasa takut mulai menjalari dirinya membayangkan apa yang akan terjadi. Si rambut merah berpikir bosnya hanya akan babak belur sia-sia. Sementara dari telepon pria itu berteriak. Lewat telepon, dia memperingatkan anak buahnya kalau pemuda di sebelahnya adalah mutan yang sangat kuat. Si penyerang bilang situasinya gawat dan rencana harus batal. Tapi sang bos punya pemikiran lain. Sang bos memerintahnya untuk menahan target bagaimanapun caranya. Mutan adalah buruan yang terlalu berharga. Pemuda itu selesai makan dan bersiap pergi. Tapi si perundung harus menahannya sampai bantuan tiba. Si rambut merah langsung panik. Dia bertanya kenapa buru-buru pergi padahal jam istirahat belum usai. Pahlawan kita tersenyum menjelaskan harus pulang. Ini membuat si penyerang semakin kalut. Dalam keputusasaan si perundung butuh rencana. Dia harus mengulur waktu agar pemuda itu tak pergi. Karena itu, dia mengusulkan untuk bolos dan bersenang-senang di luar. Protagonis kita pun tampak tertarik. Mereka tiba di sebuah arkade. Pahlawan kita terpana oleh gemerlap lampu dan suara dari dunia yang asing ini. Pemuda itu melihat-lihat dengan kagum. Si perundung sadar ini pertama kalinya dia ke tempat seperti ini. Matanya berbinar, protagonis kita mengaku tak tahu tempat seperti ini ada. Si rambut merah pun terkejut mendengarnya. Dia mengamati semuanya dengan saksama terpesona oleh setiap detail dari dunia modern yang baru dilihatnya. Pandangannya tiba-tiba terpaku pada mesin capit mengenali boneka yang persis sama di tas temannya. Si perundung terheran-heran. Masa seumur hidupmu kau tak pernah melihat mesin beginian? Ia pun menawarkan membayar permainannya, membuat si pemuda bersemangat untuk mencoba mendapatkan boneka itu. Dengan arahan si perundung sang protagonis, mengendalikan capitnya takjub, melihat lengan mekanik itu bergerak. Dengan satu gerakan sempurna, pemuda itu berhasil meraih boneka mainan dan merayakannya dengan sorakan kemenangan yang riang. Ia memeluk erat boneka itu bahagia karena memiliki mainan yang sama dengan milik temannya. Si perundung mengamati semua itu, berpikir mengulur waktu, sampai bosnya datang akan jadi sangat mudah. Ia lalu menunjuk ke arah tempat karaoke,
dan bertanya apakah si pahlawan pernah ke sana seumur hidupnya. Keduanya lalu duduk dan si perundung menjelaskan kalau di sana mereka bisa bernyanyi sepuasnya dan bersenang-senang. Si pemuda tampak canggung mengaku tak tahu satu lagu pun membuat temannya itu terkejut. Ia pun mulai menyenandungkan lagu Nina Bobo tentang piknik yang diajarkan mendiang ibunya. Si rambut merah jadi jengkel dan bertanya kenapa ia menyanyikan lagu anak-anak di tempat seperti ini. Namun pemuda itu menjelaskan hanya lagu itulah yang ia tahu karena terpisah dari keluarga sejak kecil. Ia mengungkap kalau hidupnya tidak pernah normal sehingga tak punya waktu untuk belajar lagu lain. Si perundung terdiam mendengar cerita itu, merasa iba pada masa lalu pemuda malang yang tampak kesepian itu. Ia bertanya-tanya apa mutan jantung selalu begitu berbeda, dan opininya tentang pemuda itu mulai berubah dengan raut wajah iba. Si perundung merasakan hatinya nyeri dan sadar ia mulai punya ikatan dengan pemuda misterius itu. Ia lalu menawarkan uang dan berkata, akan menunjukkan dunia baru kepadanya mulai sekarang. Keduanya lantas asyik bermain drum, si rambut merah berteriak menyuruhnya memukul lebih kencang. Di permainan pertarungan lain, sang protagonis memakai kakinya membuat si perundung menuduhnya curang. Namun di permainan menari pahlawan kita, jadi sangat kaku hingga akhirnya terjatuh bersama anak anjingnya. Si perundung menertawakan kekakuan temannya, keduanya menghabiskan waktu dengan sangat gembira di arkade yang ramai. Di luar keduanya kehabisan napas, dan si rambut merah bilang, mereka bermain seperti orang gila di dalam. Sang protagonis setuju berkata, ini pertama kalinya ia begitu bersenang-senang, sementara si perundung menenggak minumannya. Tiba-tiba si rambut merah menyadari sesuatu yang aneh, ia berhenti dan menggenggam erat botol airnya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia melihat ponselnya bertanya-tanya siapa yang menelepon di saat yang tidak tepat ini. Tapi saat ia menjawab, ia langsung dimarahi habis-habisan oleh bosnya yang menyuruhnya lebih cepat mengangkat telepon. Si berandalan itu pun teringat tugasnya adalah menahan pemuda itu agar tuannya bisa datang menghajarnya. Saat itu si pemuda melihat foto-foto mereka dan baru sadar betapa konyol tingkahnya seharian ini. Ia menatap foto mereka berpose lucu, menyadari ikatan tulus akhirnya terbentuk dengan targetnya. Sementara itu, sang protagonis terus bermain dengan anjing kecilnya tak menyadari pengkhianatan yang menantinya. Adegan berpindah ke gang gelap, tempat sekelompok preman tak sabar menunggu kedatangan mutan muda itu. Dengan sangat ketakutan, si rambut merah membungkuk pada bosnya dan memohon ampun karena misinya gagal hari ini. Tapi tuannya murka bertanya apa anak buahnya ini sedang mencoba mempermainkannya di tempat mengerikan ini. Mendengar itu si perundung berkeringat dingin berpikir, perubahan hatinya bukan semata karena teman barunya. Ia teringat pahlawan itu bersama anak anjingnya mengerti kalau makhluk kecil itu adalah satu-satunya keluarganya. Sambil menutupi wajahnya, si berandalan merasa sangat bersalah dan berkata kalau semua ini terlalu menyedihkan untuknya. Pria itu lalu menunjukkan foto hewan peliharaannya sendiri, berkata ia paham betul sakitnya kehilangan teman setia. Pemuda itu duduk di samping protagonis menyesal karena hampir membiarkan teman-temannya menyakiti anjing kecil itu. Saat itu juga ia bertekad akan melindungi hewan mungil itu dari segala bahaya yang mungkin datang. Dan begitulah, pemuda itu memberanikan diri menghadapi gengnya, tapi sadar amarah pemimpinnya sudah di puncak. Tanpa aba-aba sebuah pukulan keras mendarat telak. Di wajah si rambut merah membuatnya terlempar ke samping. Tersungkur di tanah ia gemetar menahan sakit saat penjahat itu mendekat untuk serangan berikutnya. Pria itu menjambak rambutnya dan meneriakkan nama Taigu, menegaskan penderitaannya baru saja dimulai. Sambil menarik rambutnya, sang bos menggeram marah menanyakan di mana mutan itu sekarang bersembunyi. Seketika ia teringat momen di arkade bersama anak itu, menyadari temannya hanyalah anak biasa yang polos. Kini anggota lain mengepungnya dengan tongkat dan pipa besi siap melakukan hal yang mengerikan. Sementara itu, para preman bertopeng hanya mengamati dengan dingin, menanti perintah dari pemimpin mereka. Lalu dengan nada kejam bosnya bertanya, apa ia pikir seluruh geng ini berkumpul hanya untuk mendengar bualan kosongnya? Taigu memohon dengan putus asa menyatakan, ini semua hanya salah paham besar soal target mereka. Ia ingat anak itu kelelahan setelah 2 permainan tampak seperti pecundang. Dengan wajah lebam si berandalan tetap teguh. Ia berkata pahlawan itu bukan siapa-siapa dan meminta maaf karena telah merepotkan mereka sejauh ini. Sang pemimpin menggaruk kepala penuh curiga bertanya apa si rambut merah yakin anak itu tak ada di sana. Si agresor lalu merangkulnya dengan pura-pura bertanya apa ia kesal karena tamparan dari kakak laki-lakinya. Pria itu kemudian menyalakan sebatang rokok dan berkata raut wajah bawahannya itu menunjukkan semua kebohongan yang ia coba katakan. Penjahat itu menuntut alasan sebenarnya kenapa ia tiba-tiba mengubah cerita tentang keberadaan si mutan. Keringat dingin membasahi pemuda itu. Ia tahu anak itu bukan manusia biasa dan dunia membenci mereka. Mendengar itu, si bos tertawa terbahak-bahak bertanya apa. Taigu sungguh mengkhawatirkan keselamatannya sendiri saat ini. Tapi si rambut merah hanya terdiam menyadari situasinya semakin gawat untuknya. Tak disangka penjahat itu menawarkan hadiah 5 juta jika ia menyerahkan target mereka saat itu juga. Dengan senyum licik ia mengaku sudah punya pembeli yang siap membawa anak itu ke laboratorium tanpa jejak. Si berandalan terperangah bertanya-tanya, bukankah ini sama saja dengan perdagangan manusia? Ia teringat berita di ponselnya
tentang mutan yang dijual, dan menyadari semua itu nyata dan sangat keji. Tangannya mulai gemetar kini, ia sadar bahwa atasannya adalah monster yang jauh lebih buruk dari dugaannya. Meskipun sudah tersungkur, si rambut merah bersikeras pahlawan itu biasa saja, namun bosnya sama sekali tak percaya. Kesabaran penjahat itu habis sebuah tendangan keras mendarat di perut bawahannya yang tak menduganya. Hantamannya begitu kuat hingga pemuda itu terpental, menabrak dinding dengan sangat keras. Tergeletak di tanah, ia sangat kesakitan, napasnya tercekat setelah menerima serangan telak itu. Dengan murka sang pemimpin menggerutu bahwa ia sudah terlalu banyak membiarkan hal ini. Tapi kini kesabarannya benar-benar habis. Ia menginjak kepala si berandalan, menyebutnya pengganggu karena berani berbohong. Mendengar ini, pria itu menyuruh anak buahnya menghajar si pengkhianat sampai ia mau buka mulut tentang si mutan. Para penyerang patuh mulai menendangi tubuh pemuda itu tanpa ampun di tengah amarah. Pemuda itu mencoba melindungi diri tapi serangan datang bertubi-tubi ke seluruh tubuhnya tanpa jeda. Ia lalu teringat masa lalunya saat masih kecil, ia sering diintimidasi oleh anak-anak lain. Dulu ia memohon agar mereka berhenti, tapi serangan keji dan pengecut itu terus berlanjut. Tiba-tiba calon bosnya datang dan bertanya kenapa mereka mengganggu temannya seperti itu. Para pengganggu lari ketakutan dan pria itu mengajaknya ikut karena sekarang ia bagian dari geng mereka. Anak kecil itu menatapnya penuh kagum saat sang pemimpin memanggil namanya menanyakan keadaannya. Di ingatan lain, pria itu mengajarinya berkelahi, mengatakan dialah kakak laki-lakinya di keluarga ini. Dulu bosnya adalah sosok pahlawan di matanya. Seseorang yang setia, petarung hebat, dan takkan pernah meninggalkan rekannya. Namun kenyataan pahit menyadarkannya. Pemuda berambut merah itu terus dihajar dan semua rasa kagumnya pada sang bos kini hancur lebur. Pemuda itu teringat impiannya dulu. Ingin menjadi sekuat dan sekeren para senior yang selalu ia kagumi. Sang penjahat menyeringai. Ia menatap tajam dan berkata, bisa melihat kebohongan di mata anak itu dari jauh. Lalu sang pemimpin menatapnya mengakui kesetiaannya. Menurutnya sikap seperti itu cukup mengagumkan juga. Walaupun tubuhnya penuh luka, si rambut merah bersikeras bahwa pahlawan itu tak berguna memohon agar bosnya mempercayainya. Tapi sang pemimpin menjelaskan menjual targetnya sendiri hanya akan memberinya uang receh. Itu bukanlah langkah yang cerdas. Pria itu berkata, kesetiaan tak ada artinya jika tubuhmu tak berdaya, lalu menyuruh anak buahnya membawa sebuah rantai. Sambil memegang rantai, ia mengingatkan pemuda itu akan mimpinya, menjalani hidup keren dan bebas bersama teman-temannya. Sang penjahat lalu menyatakan cara hidup paling hebat di dunia ini adalah menghasilkan banyak uang tanpa perlu malu. Dengan senyuman licik, dia menawarkan kehidupan hebat bersama jika anak itu mau bekerja sama. Tapi si berandalan hanya memanggilnya bos dan meminta maaf. Namun sorot matanya menunjukkan sebuah keputusan besar telah dibuat. Seketika pemuda itu menyatakan kalau bosnya sama sekali tidak keren. Tatapannya penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Ia sendiri terkejut dengan ucapannya. Mengapa ia berani mengatakan ini pada orang yang begitu berbahaya? Mendengar itu, raut wajah bosnya langsung berubah drastis. Ia sadar anak buahnya telah berkhianat demi bocah itu. Dengan panik si rambut merah mencoba meminta maaf, berkata ia hanya salah bicara. Tapi sang penjahat tak mau lagi mendengar. Dengan tatapan penuh amarah, pemimpin itu menyuruh si pengkhianat E-nya dan bersiap melayangkan pukulan terakhir dengan tangannya yang berantai. Namun tiba-tiba sebuah tangan muncul dan menahan pukulan itu, menghentikan serangan dahsyatnya dengan kekuatan luar biasa. Sang bos terkejut. Ia sadar rantai itu sangat tebal dan penuh bekaslah sebuah senjata yang mengerikan. Ia tahu pukulan itu akan meninggalkan luka parah. Tapi kini, sang pahlawan menahan lengannya dengan begitu mudah. Anak buah lainnya kebingungan. Siapa orang ini yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya, dengan wajah yang penuh lebam? Si rambut merah bertanya bagaimana temannya bisa menemukannya di gang tersembunyi yang berbahaya ini. Sang protagonis menjelaskan ia datang karena temannya tak kunjung pulang. Ia sangat mengkhawatirkannya. Sambil menahan tangis pemuda yang terluka itu, menyuruh temannya lari karena orang-orang ini sangat berbahaya. Tapi pemuda itu justru mengaku. Dialah yang memanggil geng itu untuk memberi pelajaran pada Gio. Dan kini ia merasa sangat bersalah. Si rambut merah juga mengaku kalau ia memberitahu mereka bahwa Gio seorang mutan. Sang pahlawan tak mengerti alasannya. Dengan wajahnya yang babak belur, ia menahan rasa sakit penuh penyesalan karena telah mengkhianati teman barunya. Ia mengaku melakukan semua itu karena dendam setelah pertarungan mereka di sekolah sebelumnya. Tapi sang protagonis menyela bukan itu alasannya. Ia lalu bertanya mengapa temannya sampai dihajar dengan rantai berat itu. Pemimpin geng itu hanya menonton dengan tatapan licik, tampak menikmati semua drama yang terjadi di hadapannya. Mendengar itu, si berandalan terkejut. Ia tak percaya pemuda itu justru mengkhawatirkannya. Tiba-tiba salah satu anak buahnya memanfaatkan kelengahan itu. Ia mengayunkan tongkat bisbol ke arah kepala sang pahlawan. Si penyerang bertopeng itu sepertinya ingin mengakhirinya. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalam serangan licik itu. Dengan tatapan tajam sang protagonis menunjukkan ia takkan tinggal diam dan bersiap untuk melawan. Seketika semua berandalan lain maju,
Mereka mulai menyerang pemuda itu bersamaan dengan berbagai senjata. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh pemuda itu dengan keras. Tapi ia melindungi kepalanya dari cedera parah. Melihat tuannya diserang frasi anjing kecil, menggonggong sekeras-kerasnya mencoba melindungi sahabatnya. Si rambut merah gemetar ketakutan. Ia sadar pahlawan itu dihajar karena pengkhianatan dan kebohongannya. Anak buah bertongkat bisbol itu akhirnya sadar. Ia berteriak, anak inilah mutan jantung yang mereka cari. Cairan berwarna merah, model. Tetesan merah mengalir dari tangan sang pahlawan. Dengan jarinya ia menyentuh tanah. Saat itu juga kekuatannya bangkit. Cairan merah di tanah merespons sentuhan kulit mutannya yang unik. Si penyerang kebingungan tak mengerti apa yang terjadi saat tubuh pemuda itu mulai beregenerasi. Tiba-tiba sang pahlawan bangkit dan menghantamkan tinju ke wajah musuh tanpa memberinya kesempatan bereaksi. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindar dan membalas serangan para berandalan dengan pukulan cepat dan akurat. Dalam sekejap satu pria terkapar. Yang lainnya gemetar ketakutan melihat kekuatan dahsyat pemuda itu. Para anak buah menghadang sang pahlawan bersiap bertarung saat pemuda itu mendekat perlahan. Dengan kepala tertunduk, ia melangkah ke dalam bahaya. Auranya yang mencekam membuat semua musuh tegang. Pemimpin geng berteriak pada anak buahnya untuk segera melenyapkan penyusup itu selamanya. Semua berandalan mengepung sang pahlawan siap menyerang serentak dengan tongkat mereka. Lalu para penyerang maju bersama mengayunkan senjata mereka ke arah pemuda itu. Tapi ia berhasil menghindari semuanya dan salah satu dari mereka terlempar jauh oleh tendangan yang kuat. Hanya dalam beberapa detik, beberapa anak buah sudah tergeletak di tanah dengan luka yang parah. Pemuda itu terus bertarung melayangkan pukulan telak ke wajah musuh lain hingga terpental jauh. Tanpa jeda, ia melanjutkan dengan tendangan dan melumpuhkan penyerang itu dengan pukulan fatal. Dengan tatapan dingin sang pahlawan menunjukkan bahwa ia takkan memberi ampun pada mereka. Melihat itu, seorang pria bertopeng mencoba memukulnya dengan tongkat. Tapi, pemuda itu lebih cepat. Sang pahlawan nyaris menghindar dan cipratan merah menandakan pukulan itu hampir saja mengenainya. Ia memanfaatkan momentum musuh untuk membalas dengan pukulan yang jauh lebih kuat dan tepat. Si penyerang terlempar dengan keras menabrak dinding dan langsung tak sadarkan diri. Yang lain ketakutan bertanya-tanya mengapa anak baru ini begitu kuat, apa dia benar-benar manusia. Saat itu pemuda itu mencengkeram kerah musuh lain dan menatapnya dengan mata penuh amarah. Karena putus asa bos mereka mengeluarkan benda tajam, menyuruh yang lain melakukan hal yang sama untuk mengalahkan pemuda itu. Penjahat itu melesat melancarkan serangan pengecut ke sisi tubuh sang pahlawan. Sambil tersenyum kejam, ia mengejek, sakit ya, melihat lawannya menahan dampaknya. Sang pahlawan terbatuk, cairan merah menetes dari mulutnya menandakan serangan itu cukup serius. Penjahat itu panik dan mulai menyerangnya berulang kali berteriak agar monster itu enyah. Tapi pemuda itu menggenggam bilah benda tajam itu dan cairan merah menetes dari tangannya yang kuat. Dengan itu, pemimpin geng benar-benar terperangah dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sang pahlawan berdiri dan dengan suara dingin menyuruhnya berhenti mencoba menusuknya seperti itu. Ia kemudian menarik benda itu dari tubuhnya sendiri dan merebutnya membuat musuhnya tak bersenjata. Pria itu bertanya dengan gemetar jantung macam apa yang ia miliki hingga bisa menahan luka seperti itu. Pemuda itu menatap si penyerang. Apa kau ingin tahu tentang kekuatan sejatiku sebagai mutan? Tanpa menunggu jawaban, sang pahlawan membalas dengan menyerang kaki penjahat itu yang langsung berteriak kesakitan. Melihat kejadian itu, anak buah yang lain panik dan sadar mereka telah salah memilih lawan. Kemudian pemuda itu melempar senjata itu ke tanah bersiap untuk menghadapi musuh yang tersisa. Matanya bersinar merah menyala saat ia menerjang maju dengan kecepatan yang tak terduga. Ia lalu mengancam mereka, sekarang kalian tahu identitasku, takkan ada yang bisa keluar dari sini. Ekspresi marahnya menegaskan ia takkan memberi ampun pada mereka yang menyakiti teman barunya. Sementara itu, si kecil Fry menggonggong dengan semangat, seolah menyemangati tuannya untuk melenyapkan semua penjahat itu. Dalam sekejap semua anak buah terkapar di tanah. Wajah mereka babak belur. Sang pahlawan berdiri di tengah gang bersama anak anjingnya dikelilingi musuh yang tak berdaya. Dari bawah si rambut merah memanggil nama temannya. Masih tak percaya dengan kekuatan yang baru saja ia lihat. Ia bertanya apa sang pahlawan baik-baik saja dan menawarkan memanggil ambulans. Tapi pemuda itu berkata, ia baik-baik saja dan menyentuh dadanya menunjukkan lukanya sudah tidak ada lagi. Temannya terbelalak, luka itu lenyap seketika membuatnya terpaku pada pemulihan instan itu. Dengan mimisan si rambut merah menatap tak percaya pada kekuatan misterius temannya. Ia memalingkan wajah dipenuhi sesal karena telah menusuk sahabat satu-satunya dari belakang. Di antara musuh yang tumbang sang tokoh utama, malah minta maaf membuat si berandalan tak mengerti. Tiba-tiba pemuda itu mengepalkan tinjunya menahan diri sekuat tenaga agar amarahnya tak meledak. Sambil tersungkur, pemuda itu menghantam kepalanya sendiri merutuki kebodohannya karena salah memilih teman. Sang pahlawan terkejut, apa kau sungguh tega menjual temanmu sendiri seperti ini? Dengan wajah tertunduk si berandalan meminta maaf, mengaku ia dekat dengan para berandalan itu. Dia pikir bergaul dengan geng itu keren,
dan merasa di lubuk hatinya, ia sama rendahnya dengan mereka. Tapi sang pahlawan mendekat menyodorkan selembar kain putih yang membuat temannya bingung. Sang pahlawan berkata, "Hidungmu terluka. Pakai ini untuk membersihkan wajahmu segera." Si rambut merah ragu, "Ini untukku." Temannya hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Tapi saat menerimanya, ia sadar itu alas pipis anak anjing. Wajahnya langsung terperangah. Meski begitu, ia tetap memakainya sambil berkata, "Aku tak pantas kau perlakukan sebaik ini." Sambil tersenyum, sang pahlawan berkata, "Itu artinya kau juga menganggapku teman. Bagiku itu sudah cukup." Sahabatnya terpaku menatap penuh kekaguman. Seketika pertahanannya runtuh. Air mata si rambut merah tumpah tak terbendung lagi. Ia bangkit lalu memeluk erat sang pahlawan menangis terseduh-seduh, sambil terus meminta maaf. Di tengah kekacauan, pemuda itu tersenyum. "Gyokau itu cowok yang keren." Dan akhirnya mereka pun berbaikan.